Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha banyak memberi nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah sampai kita tidak bisa maksimal untuk bersyukur kepada Allah. Setiap satu nikmat sebelum selesai datang lagi satu nikmat. Sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, seolah-olah kita merasa seperti hal yang biasa, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hari Jumat yang mulia ini menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, pada para alim ulama kita dan umumnya pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadikan umat baginda Rasulullah SAW yang hakikatnya umat, sehingga nanti layak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah Maha dekat, dan Dia lebih dekat dengan kita daripada urat nadi kita sendiri. Aqrabu min hablil warid. Allah akan terus mendekat kepada kita selama kita mau mendekat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai sifat Allah ini di dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, "Idza taqarraba 'abdi minni shibran, taqarrabtu minhu dhira'an, wa idza taqarraba minni dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an, wa idza atani yamshi, ataituhu darwalatan." Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Apabila mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Apabila mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa lebih dekat dengan kita. Sebesar apapun usaha kita mendekati Allah, maka Allah selalu melebihi hambanya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempererat hubungan dengan Allah, yaitu dengan kita harus menyambung berbagai bentuk interaksi pada Allah. Di antaranya adalah yang pertama, interaksi tawakal. Dengan tawakal, seseorang akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tawakal kepada Allah, maka ucapan yang senantiasa terlantun dari bibir kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebaik-baik yang mewakili, dan cukup Allah sebaik-baik yang menjadi penolong. Dengan tawakal, hadirin sekalian, kita akan menjadi pribadi yang selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal, tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah. Dengan tawakal, kita akan memiliki mental seorang mukmin yang berkeyakinan bulat kepada Allah,
dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah usaha maksimal di dalam berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yang kedua, jemaah sekalian, interaksi yang harus dibangun adalah interaksi zikir. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah di waktu dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepadanya ketika dia dalam keadaan kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa beserta hambanya yang senantiasa mengingat kepadanya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan selalu merasa diawasi olehnya. Ia akan sadar tidak ada yang dapat menghalangi pandangan Allah kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan bersihkan hatinya dari sifat munafik. Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadisnya, barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh ia telah terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tabrani. Jadi zikir itu seperti api yang menghilangkan karat pada besi. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka semakin bersih hati kita, semakin bersih kotoran-kotoran hati yang menempel pada diri kita. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tiadalah sesuatu yang menjadi penyesalan para penghuni surga kecuali satu saat yang telah mereka lalui di dunia tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Jadi nanti hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang telah masuk surga masih menyesal. Kenapa? Karena banyak waktu ketika di dunia yang tidak digunakan untuk berzikir. Sedangkan zikir-zikir kita di dunia ini akan menambah kemewahan surga yang kita bangun. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan satu subhanallah, maka akan tumbuh satu pohon di surga. Yang besarnya pohon itu bila dikelilingi oleh kuda yang tercepat 100 tahun tidak akan sampai ke diameternya. Ketika Nabi SAW Mi'raj melihat para malaikat sedang membangun surga, tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Karena bahan bakunya sudah tidak dikirim lagi oleh penduduk dunia. Apa itu bahan baku bangunan surga? Itu zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu akan menjadi bahan-bahan bangunan di surga. Maka nanti orang-orang yang zikirnya sedikit ketika di dunia, di surganya aklitnya yang ekonomi, tidak ada kemewahan, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak dihiasi dengan ornamen-ornamen yang bahan bakunya bisa dikirim ketika di dunia itu berupa amal-amal ibadah dan zikir-zikir yang kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan zikir akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia yang lebih menyelamatkan diri dari azab Allah selain zikrullah. Beliau ditanya, sampai sahabatnya aneh. Sahabat bertanya kepada Nabi, bukan jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, bukan jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang menyerang dengan gagah beraninya selama pertempuran sehingga pedangnya patah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi amalan zikir, amalan yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Bahkan jihad yang biasa pun masih kalah dengan ibadah zikir, kecuali jihadnya yang benar-benar sampai dia gugur di jalan Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, apabila seorang banyak berzikir, maka nilai-nilai amalnya menjadi tinggi di sisi Allah. Sebagaimana diceritakan di dalam hadis
dari Mu'adz radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa seseorang telah bertanya kepada beliau, jihad manakah yang pahalanya lebih besar? Beliau menjawab, jihadnya orang yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bertanya kembali, puasa manakah yang pahalanya lebih besar? Beliau menjawab, puasanya orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami tentang sholat, zakat, haji, juga sedekah, dan semuanya dengan pernyataan yang sama, bahwa yang paling besar pahalanya adalah seseorang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Abu Hafs, orang-orang yang banyak zikir kepada Allah telah membawa seluruh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, memang benar. Hadis riwayat Ahmad. Jadi amal soleh yang dibarengi dengan zikir pahalanya lebih tinggi lagi. Sholat yang banyak zikirnya lebih tinggi pahalanya. Karena tidak semua orang ketika ibadah ingat Allah full, kadang-kadang lalai. Contohnya kita sholat kadang-kadang lupa rakaat berapa, surat yang kita baca kita lupa. Dalam sholat kadang-kadang kita pikirannya masih kesana kemari. Sehingga ibadah yang dibarengi dengan zikir yang banyak pada Allah menambah nilai pahalanya. Yang ketiga jemaah sekalian, interaksi doa. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun kita akan selalu berhajat kepada Allah, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Ketika kaya kita akan memohon agar dikaruniai taufik untuk senantiasa bersyukur, dan ketika miskin kita akan memohon agar dikaruniai kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang banyak berdoa dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat jemaah sekalian, yaitu interaksi amal. Keadaan suatu tempat baik atau buruknya sangat bergantung pada amal manusia. Karena amal-amal manusia akan membawa dampak baik atau buruk kepada lingkungan di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi ketika amal manusia baik, maka keadaan di sekitarnya akan menjadi baik. Jika amal manusia buruk, maka keadaan di sekitarnya akan menjadi buruk. Dan Allah tidak akan merubah keadaan menjadi baik suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya sendiri dengan usahanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. Maksudnya apa? Apa yang ada dalam dirinya yaitu niat dan amalnya dan perilakunya. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah akan menjadikan keadaan baik apabila amal manusia baik, sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan bukakan baginya keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi Allah berjanji jika manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ketika amal manusia baik, maka kebaikan-kebaikan akan datang dalam kehidupan manusia.
Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia seorang yang beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Iman, amal soleh baik laki-laki maupun wanita, dan keimanan dan amal solehnya didasari dengan keimanan, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Banyak tafsirnya kehidupan yang baik. Berikan anak yang soleh, soleha, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, diberikan ketenangan, keteraman dan lain sebagainya. Itulah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara fungsi amal adalah dapat membentengi seseorang dari perbuatan buruk ataupun perbuatan maksiat. Sebagai contoh, contohnya sholat saja. Allah menjamin dengan sholat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan fasad dan munkar kalau sholatnya benar sesuai dengan syariat. Begitu juga puasa. Puasanya akan membentengi seseorang dari hal-hal yang buruk. Jadi amalan-amalan wajib di samping membentengi seorang dari keburukan dan kemaksiatan, juga akan membentengi seorang, menjaga akidah seseorang dari perbuatan syirik. Yang berikutnya jemaah sekalian, ada amalan yang bila amalan-amalan tersebut kita jaga, kita kerjakan, maka Allah akan menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang buruk, yaitu amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil. Dalam hadis ceritakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatiku dengan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, hatta ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Sehingga aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa basaruhu allati yubsiru biha, menjadi penglihatan yang dengannya ia melihat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jadi sebenarnya sekali mati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mendawamkan amalan-amalan nawafil, mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah, maka akan mendatangkan kecintaan Allah. Ketika kecintaan Allah telah datang pada seorang hamba, maka kata Allah, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara fungsi amal soleh. Di samping akan memperbaiki keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan jaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan dari 4 poin yang disampaikan menjadikan motivasi diri kita senantiasa bisa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 poin tadi. Itu berinteraksi dengan tawakal, dengan doa, dengan zikir, dan dengan amal-amal saleh. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين.
نكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من الفتن والقهر والمحن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.